Perang modern tidak lagi dimulai dengan dentuman meriam atau suara jet tempur yang memecah langit. Ia dimulai dalam senyap, melalui mata elektronik yang mengambang ribuan meter di udara, mengamati setiap pergerakan tanpa terdeteksi. Dalam 10 detik pertama sebuah konflik, pihak yang lebih dulu melihat biasanya sudah selangkah lebih dekat pada kemenangan. Inilah realitas baru peperangan abad ke-21, di mana informasi menjadi senjata utama dan drone menjadi mata yang menentukan nasib sebuah negara. Di tengah perubahan ini, Indonesia menghadapi dilema besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem pengawasan udara yang mampu bekerja tanpa henti. Namun, kebutuhan itu berbenturan dengan satu kenyataan mendasar, bahwa sebagian besar kemampuan tersebut masih bergantung pada teknologi yang dikendalikan pihak luar. Luas wilayah Indonesia yang membentang dari Samudra Hindia hingga Pasifik menciptakan tantangan pertahanan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Lebih dari 17.000 pulau, jalur laut strategis, dan ruang udara yang menjadi persimpangan kepentingan global menjadikan pengawasan berkelanjutan sebagai kebutuhan mutlak. Selama puluhan tahun, pengamanan wilayah ini mengandalkan kombinasi kapal patroli dan pesawat berawak. Namun pendekatan tersebut memiliki keterbatasan yang semakin sulit diabaikan. Setiap jam terbang pesawat tempur menghabiskan biaya yang sangat besar, sementara durasi patroli tetap terbatas oleh faktor bahan bakar, kelelahan pilot, dan kebutuhan perawatan. Dalam kondisi anggaran yang tidak terbatas, pendekatan ini menjadi semakin tidak efisien. Perkembangan teknologi drone mengubah perhitungan tersebut secara fundamental. Pesawat nirawak mampu terbang selama belasan hingga puluhan jam tanpa henti, memantau wilayah yang sama berulang kali dengan tingkat presisi tinggi. Sensor modern memungkinkan pengintaian siang dan malam dalam berbagai kondisi cuaca. Di berbagai konflik global, drone telah membuktikan dirinya sebagai alat pengubah permainan. Operasi militer di Timur Tengah, konflik Nagorno-Karabakh, hingga perang di Ukraina menunjukkan bagaimana platform nirawak berbiaya relatif rendah mampu menghancurkan sistem pertahanan mahal dan menguras sumber daya lawan. Efisiensi inilah yang membuat banyak negara menjadikan drone sebagai tulang punggung sistem pertahanan masa depan. Bagi Indonesia, daya tarik drone tidak hanya terletak pada efisiensi biaya, tetapi juga pada kesesuaian dengan kebutuhan geografis. Wilayah laut yang luas membutuhkan pengawasan terus-menerus, bukan patroli sesekali. Aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin, penyelundupan, hingga pelanggaran wilayah udara seringkali terjadi di daerah yang jauh dari pangkalan utama. Drone memungkinkan negara hadir secara permanen di wilayah tersebut tanpa harus mengerahkan aset mahal setiap saat. Dalam konteks ini, gagasan membangun sistem pengawasan berbasis drone bukan sekedar inovasi teknologi, melainkan jawaban atas kebutuhan strategis yang nyata. Namun di balik potensi tersebut, muncul konflik kepentingan yang kompleks. Teknologi drone canggih tidak berkembang dalam ruang hampa. Ia berada di persimpangan kepentingan geopolitik, industri pertahanan global, dan persaingan kekuatan besar. Negara-negara produsen utama drone memiliki kepentingan untuk mempertahankan pengaruh melalui penjualan sistem senjata. Bagi negara pembeli, akuisisi drone seringkali disertai ketergantungan jangka panjang, baik dalam bentuk suku cadang, pembaharuan perangkat lunak, maupun dukungan teknis. Ketergantungan ini menjadi semakin sensitif ketika menyangkut sistem pengawasan strategis yang mengumpulkan data dari wilayah nasional. Indonesia berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, kebutuhan akan kemampuan drone yang andal bersifat mendesak. Di sisi lain, ketergantungan penuh pada satu pemasok asing membawa risiko strategis. Untuk mengurangi risiko tersebut, Indonesia mengadopsi pendekatan diversifikasi dengan mengoperasikan drone dari berbagai negara. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas politik dan mengurangi ketergantungan tunggal, tetapi juga menciptakan tantangan teknis yang tidak kecil. Setiap platform membawa sistem komunikasi, standar data, dan filosofi desain yang berbeda. Tanpa integrasi yang baik, keberagaman ini justru dapat menghambat efektivitas operasional. Masalah integrasi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh inti kedaulatan data.
Drone modern tidak hanya mengirimkan gambar, tetapi juga aliran data kompleks yang mencakup koordinat, pola pergerakan, dan informasi sensitif lainnya. Jika sistem komunikasi dan pengolahan data berada di luar kendali nasional, maka informasi strategis tersebut berpotensi diakses pihak lain. Dalam dunia pertahanan, data seringkali lebih berharga daripada platform fisik itu sendiri. Kehilangan kendali atas data berarti kehilangan sebagian kedaulatan. Isu ini diperparah oleh sifat sistem tertutup yang banyak diterapkan produsen asing. Perangkat keras dan perangkat lunak seringkali dirancang sebagai kotak hitam yang tidak sepenuhnya dapat diaudit oleh pengguna. Negara pembeli mungkin dapat mengoperasikan sistem tersebut, tetapi tidak memiliki akses penuh ke kode sumber atau arsitektur internalnya. Dalam situasi normal, hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah. Namun dalam kondisi krisis, ketergantungan semacam ini dapat menjadi titik tekan politik. Pembatasan fungsi, penundaan suku cadang, atau bahkan penghentian dukungan dapat berdampak langsung pada kesiapan pertahanan. Indonesia menyadari tantangan ini dan mulai menggeser fokus dari sekadar akuisisi platform menuju pembangunan ekosistem nasional. Kemandirian tidak lagi diartikan hanya sebagai kemampuan membuat badan pesawat, tetapi sebagai penguasaan menyeluruh atas sistem misi, sensor, komunikasi, dan pengolahan data. Dalam konteks ini, pengembangan sistem komunikasi nasional yang aman menjadi prioritas. Dengan sistem pertukaran data yang dirancang dan dikendalikan sendiri, berbagai platform dari latar belakang berbeda dapat dihubungkan dalam satu komando terpadu. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aliran informasi berada dalam kendali nasional, dari pengambilan data hingga analisis dan pengambilan keputusan. Namun, upaya membangun kemandirian teknologi menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Pengembangan sistem pertahanan memerlukan waktu, investasi besar, dan konsistensi kebijakan. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah ketidaksinambungan antara visi jangka panjang dengan keputusan jangka pendek. Proyek pengembangan seringkali mengalami perubahan arah, baik karena pergantian kepemimpinan maupun perubahan prioritas anggaran. Akibatnya, riset yang telah berjalan lama tidak pernah mencapai tahap produksi massal atau menghasilkan sistem yang sudah tertinggal secara teknologi. Ketiadaan kepastian pasar juga menjadi hambatan serius. Industri pertahanan tidak dapat berkembang hanya mengandalkan prototip. Dibutuhkan komitmen pembelian jangka panjang dari pengguna utama agar skala produksi dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan. Tanpa kontrak yang jelas, industri enggan mengambil risiko investasi besar dalam pengembangan teknologi baru. Pola ini terlihat di banyak negara berkembang yang berambisi membangun industri pertahanan mandiri, tetapi gagal menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai mencari pendekatan alternatif melalui kerjasama produksi bersama. Berbeda dengan model beli putus, pendekatan ini membuka peluang bagi industri nasional untuk terlibat lebih dalam proses produksi dan pemeliharaan. Melalui kerjasama semacam ini, teknisi lokal dapat mempelajari integrasi sistem, perawatan jangka panjang, dan dalam beberapa kasus memperoleh akses ke teknologi inti. Meskipun tidak otomatis menjamin kemandirian penuh, pendekatan ini memberikan dasar pembelajaran yang lebih kuat dibanding sekadar menjadi pengguna akhir. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendukung menjadi faktor kunci yang seringkali kurang mendapat perhatian publik. Operasi drone jarak jauh membutuhkan sistem komunikasi yang andal, termasuk dukungan satelit. Ketergantungan pada satelit komersial asing membawa risiko tersendiri, mulai dari penyadapan hingga pembatasan akses. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan satelit nasional untuk kebutuhan militer menjadi bagian penting dari strategi kemandirian. Dengan kendali penuh atas infrastruktur komunikasi, operasi pengawasan dapat dilakukan tanpa kekhawatiran campur tangan eksternal. Transformasi ini juga menuntut perubahan doktrin operasional. Drone tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen inti dalam sistem pertahanan. Konsep operasi masa depan mengarah pada penggunaan drone dalam berbagai peran, mulai dari pengintaian, serangan presisi, hingga perlindungan aset bernilai tinggi. Di berbagai negara, konsep drone pendamping pesawat tempur mulai dikembangkan, di mana platform nirawakan memasuki wilayah beresiko tinggi untuk membuka jalan bagi aset berawak.
Penggunaan kawanan drone berbasis kecerdasan buatan juga menjadi fokus riset, dengan tujuan meningkatkan efektivitas melalui jumlah dan koordinasi. Bagi Indonesia, mengadopsi konsep-konsep ini memerlukan kesiapan teknologi dan organisasi. Kecerdasan buatan, sistem otonom, dan integrasi data real-time menuntut sumber daya manusia yang terampil dan sistem pendukung yang matang. Pendidikan dan pelatihan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kemandirian. Tanpa investasi serius dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi secanggih apapun akan sulit dioperasikan secara optimal. Dalam jangka panjang, keberhasilan Indonesia membangun kemandirian drone akan berdampak langsung pada posisi strategisnya di kawasan. Asia Pasifik adalah wilayah dengan dinamika keamanan yang semakin kompleks, ditandai oleh persaingan kekuatan besar dan meningkatnya aktivitas militer. Negara yang mampu mengawasi wilayahnya sendiri secara mandiri memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi dan kerjasama regional. Sebaliknya, ketergantungan pada teknologi asing dapat membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri. Isu ini diperparah oleh sifat sistem tertutup yang banyak diterapkan produsen asing. Perangkat keras dan perangkat lunak seringkali dirancang sebagai kotak hitam yang tidak sepenuhnya dapat diaudit oleh pengguna. Negara pembeli mungkin dapat mengoperasikan sistem tersebut, tetapi tidak memiliki akses penuh ke kode sumber atau arsitektur internalnya. Dalam situasi normal, hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah. Namun dalam kondisi krisis, ketergantungan semacam ini dapat menjadi titik tekan politik. Pembatasan fungsi, penundaan suku cadang, atau bahkan penghentian dukungan dapat berdampak langsung pada kesiapan pertahanan. Kesimpulannya, perjalanan Indonesia menuju kemandirian drone adalah proses panjang yang penuh tantangan, tetapi juga peluang. Kemandirian ini bukan sekadar tentang memiliki banyak drone, melainkan tentang menguasai seluruh ekosistem yang mendukungnya, mulai dari teknologi inti hingga pengelolaan data. Konsistensi kebijakan, investasi jangka panjang, dan sinergi antara pemerintah, industri, dan militer menjadi kunci keberhasilan. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara disiplin, Indonesia berpeluang besar membangun sistem pengawasan udara yang benar-benar mandiri dalam 1 dekade ke depan. Di era di mana perang dimenangkan oleh siapa yang paling cepat melihat dan memahami situasi, kemampuan tersebut bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan.